Jangan membatasi amal hanya pada satu pintu saja. Karena sesungguhnya surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang masuk surga dari babus sholat, karena banyak sholatnya. Ada yang masuk surga dari babul jihad, karena matinya berdarah. Ada yang masuk surga dari babur rayyan, karena dia puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus sodakoh, karena banyak wakaf infaknya. Ada yang masuk surga dari babul kauziminal ghaiz, karena dia menahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dari pintu mana. Berapa banyak justru ceramah tidak aplikatif, tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, murka yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Murka yang paling besar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, kamu hanya berbicara tapi kamu tidak mengamalkannya. Maka saya berusaha membuka TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau anak SMP nanti tamat tahun depan 2024 baru buka SMA Quran karena dia kelanjutan. Lalu kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bapak Ibu mohon doa supaya kita semuanya bisa mewujudkan ini. Sehingga kalau kita mati menghadap Allah SWT, amal-amal jariah, keran-keran air ini akan mengalir pagi, petang, siang, dan malam. Sampai tengah malam anak-anak mengulang hafalan Quran. Bangun mereka tahajud. Itulah yang menerangi amal. Amal itu yang akan membuat alam barzakh kita terang benderang 24 jam. Karena kalau kita harapkan orang berkirim, belum tentu dia akan ingat dengan kita. Hari ini orang mungkin ingat dengan saya, tapi zaman berganti, musim berubah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, orang mulai lupa dan lalai. Tapi ada orang tak sebut nama kita, tapi pahalanya tetap mengalir. Itulah dia anak-anak yang membaca, menghafal Al-Quran. Pulang dari sini, semakin semangatlah kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Walaupun nampaknya saya berbicara di depan bapak ibu, para asatiz, para ibu-ibu semua, tapi sesungguhnya ini direkam dan akan ditonton orang dari seluruh penjuru dunia. Bisa melalui Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ini adalah orang-orang yang hatinya sudah dibukakan Allah untuk menebarkan hidayah dakwah. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tabligh akbar. Itu hanya satu dari sarana dakwah. Membuat rumah Quran dakwah, membuat program-program dari pemerintahan Pemko, Pemda, Pemprov, itu adalah dakwah. Mengirimkan para da'i masuk ke pedalaman, ke pulau-pulau terasing, itu adalah dakwah. Jangan pahami ceramah dakwah. Dakwah adalah ceramah, ceramah adalah dakwah. Sehingga kalau ada orang yang tidak ceramah, dia tuh sayang sekali Pak Ustadz. Dia orang agama, tamat dari UIN, YIN, tapi tak pernah berdakwah. Hanya karena tak pernah ceramah. Padahal sesungguhnya dia sudah berdakwah melalui media, berdakwah melalui portal, berdakwah melalui Facebook, berdakwah melalui status, berdakwah, dalam diamnya dia berdakwah, dalam diamnya dia mengalirkan amal jariah. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jangan membatasi amal hanya pada satu pintu saja. Karena sesungguhnya surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang masuk surga dari babus sholat, karena banyak sholatnya. Ada yang masuk surga dari babul jihad, karena matinya berdarah. Ada yang masuk surga dari babur rayyan, karena dia puasa sunat. Ada yang masuk surga dari babus sodakoh, karena banyak wakaf infaknya. Ada yang masuk surga dari babul kauziminal ghaiz, karena dia menahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dari pintu mana yang dikehendaki. Bebas akses, unlimited. Kenapa dia masuk dari babus sholat? Karena sesungguhnya sholatnya tak seberapa, tapi gara-gara dialah banyak orang terbuka pintu hati untuk sholat. Anak-anak jadi sholat, ibu-ibu jadi sholat, bapak-bapak jadi sholat. Kata malaikat, silakan masuk dari babus sholat. Masuk dari babus sedekah, karena sudah mewakafkan tetes 10 keringat air mata. Menahan emosi, menahan hawa nafsu. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu cerdas? Kata Nabi, mandana nafsahu, bisa menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berpikir setelah kematian.
Kadang suaminya sudah mau berwakaf, sudah mau ini kita khususkan untuk agama. Lalu kata istrinya, sayang Bang, bagus kita sewakan, bagus kita bisniskan. Agama ini kan banyak orang lain. Jadi memang kalau tidak sejalan dia akan payah. Banyak bapak-bapak yang ingin beramal soleh, tapi ibu itu kuntilanak. Banyak pula ibu-ibu itu sebenarnya sudah ingin beramal soleh, tapi bapak itu genderuwo. Tapi ketika keduanya bertemu antara Abdullah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, dengan perempuan yang amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang disebut dengan generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salahkan bapak, jangan salahkan ibu. Kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita belum menjadi Abdullah, hambakan diri kita kepada Allah. Jangan hamba harta, jangan hamba dunia. Apalagi kalau cuma sekedar hamba ruku. Jangan hambakan diri kepada benda karena akan binasa. Jangan hambakan diri kepada kuasa karena akan sirna. Hambakanlah diri kepada Allah. Menjadi perempuan yang amanah, dititipkan Allah Subhanahu wa taala harta, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini sajalah yang menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bahwa hari ini datang ada yang hatinya terluka, ada yang hatinya kecewa, maka biasa, lumrah manusia. Makanya dalam hadis dikatakan Nabi, la hasada, tidak boleh ada rasa hasad illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Hasad karena tinggi jabatan orang, tak boleh. Hasad karena orang banyak harta, tak boleh. Tapi pada dua orang ini boleh, kata Nabi. Siapa dia? Rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang diberi Allah ilmu, pagi, petang, siang, malam dia pakai untuk mencerahkan umat. Maka kita boleh hasad. Artinya apa? Kalau saya punya anak, saya jadikan nanti dia ulama. Kalau saya punya cucu, saya jadikan ulama seperti orang itu. Maka kita boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberi Allah harta, lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Di situ kita pun boleh juga hasad. Tapi sebagian ulama mengatakan namanya bukan hasad, karena hasad itu maknanya negatif, dengki, busuk hati. Yang dimaksud di sini adalah ghibtah, ingin melakukan hal yang sama andai pada posisi itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibukakan pintu rezeki, punya ruko semuanya. Dan ruko itu dijadikan sebagai rumah Quran. Tak sama bunyi amin yang pertama sama yang kedua sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dikejar akhirat, insya Allah dunianya dapat. Tapi kalau dikejar dunia, akhirat belum tentu ikut serta. Hari ini kita tengok dunianya dapat, akhiratnya dapat, anak soleh dapat, penghafal Quran, keluarga sakinah, mawaddah warahmah dapat, cahaya istighfar menerangi kehidupan. Sisa-sisa umur usia kita ini, apalagi yang mau kita kejar. Saya beda-beda tipis dengan Ustadz Ramon, dengan Ustadz Endri, dengan Pak Kua. Kami sama-sama di IAIN. Yang mau dicari hidup ini tak banyak lagi. Dulu berpikir bahwa akan mati umur 63. Setelah banyak yang meninggal karena COVID, nampaknya tak sampai 63. Dulu kita selalu berpikir meninggal itu setelah tua. Setelah banyak meninggal anak muda, nampaknya tak sampai tua. Dulu selalu berpikir mati setelah sakit. Setelah banyak orang sehat mati, nampaknya tak nunggu sakit. Maka bersegera beramal soleh. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu ruko, buat ruko yang berikutnya. Selesai satu sekolah, buat sekolah berikutnya. Selesai satu proyek, buat proyek berikutnya. Tapi jangan takbur. Wa ila rabbika farghab. Tetap berharap, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, ke Batam, ke pulau ini, lalu kemudian balik ke Pekanbaru, sampai kapan berhenti nih Pak Ustaz? Sampai kapan Ustaz istirahat? Ustaz istirahatnya kapan? Insya Allah kita istirahat ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang ketika mati pun dia tidak istirahat. Kenapa? Masih berhadapan lagi dengan mungkar nakir, berhadapan dengan azab kubur, berhadapan dengan nauzubillah. Kita ingin betul-betul seperti ucapan orang waktu takziah. Mari kita antar dia ke tempat peristirahatannya. Betul-betul istirahat. Karena kata Nabi, hidup ini ada mustarih, ada mustarah minhu. Yang pertama mustarih, orang-orang yang benar-benar saat mati itu dia istirahat. Tapi ada manusia ini mustarah minhu. Ketika dia mati, oranglah yang istirahat dari penyakit kejahatannya. Jangan sampai kita ketika mati orang tak mengucapkan innalillah. Si Anu meninggal, alhamdulillah, selesai istirahat kita.
Kalau masih hidup dihancur kali kita dibuat. Pilihlah dua, kata Nabi SAW. Mau jadi mustarih, orang yang istirahat, atau mustarah minhu, ketika kita mati, orang lainlah justru istirahat dengan kematian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saat mati menghadap Allah benar-benar istirahat dari kelelahan dunia yang tak pernah selesai. Dunia ini tidak pernah selesai. Apakah ketika Buya Hamka meninggal dunia, dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Al-Ghazali meninggal, dunia ini selesai? Tidak. Apakah ketika Imam Syafi'i meninggal, dunia ini selesai? Allah tidak nyuruh kita menyelesaikan dunia. Karena kalau dunia ini selesai, dia berubah menjadi surga. Dunia tetaplah dengan dunia. Orang baik ada, orang jahat ada. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berpihak kepada kebaikan-kebaikan. Apa kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Kalau kau belum bisa berbuat kebaikan, paling tidak jangan bertepuk tangan untuk kejahatan. Sekarang sudahlah tak mampu berbuat baik, menyorak, bersorak pula kepada kejahatan. Nauzubillah. Generasi inilah yang akan siapkan ke depan melalui memperbanyak rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Saya bertemu dengan Syekh Muwaffaq. Apa kata beliau? Guru kami Syekh Nuruddin Al-Hasani menyebarkan sekolah selama dia hidup. Berapa sekolahnya Syekh? 5.000 sekolah. Jadi kalau kita di antara kita ini semuanya punya satu rumah Quran, satu rumah Quran, satu rumah Quran, baru hanya sekitar ada 500 kita ini gitu. 5.000 rumah Quran. Itu baru Syekh Badruddin Al-Hasani di Suriah, baru satu negara, Suriah dengan Turki. Bagaimana dengan kita Republik Indonesia yang begini luas? Maka mesti lebih dari 500.000 bertebaran di atas muka bumi. Itu mudah-mudahan terwujud sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala kebaikan-kebaikan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.